Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare? Berkah dalem. Kembali jumpa dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Selamat merayakan hari Minggu bersama keluarga tercinta. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam hidup, daripada dengan utuh kedua belah tangan dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan kedua tangan dengan utuh kedua kaki dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ada ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Yesus mengajarkan kepada para murid ketika mereka menceritakan kepada Yesus bahwa ada orang yang menyembuhkan orang lain atas nama Yesus. Yesus mengatakan, biarkanlah itu terjadi. Artinya apa? Ketika orang berbuat baik, jangan pernah menjatuhkan orang lain. Ketika orang berbuat baik, biarkanlah perbuatan baik itu menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan pernah melarang atau mematahkan semangat orang lain ketika orang itu berbuat baik dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan buat kita renungkan. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Ketika ada orang berbuat baik, apakah kita mendukung orang itu? Ataukah kita menaruh kecurigaan? Atau kita benci dengan perilaku perbuatan baik orang itu dalam kehidupannya? Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa selama orang melakukan kebaikan, itu bukan sesuatu yang keluar dari dirinya. Tapi selama orang melakukan kebaikan, itu berkat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Maka ketika Anda berbuat baik, itu bukan karena kuat kuasamu, tapi ada gerakan Roh Kudus di dalam dirimu untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan juga mengingatkan kepada kita, barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Artinya,
Kita berjuang dalam kehidupan ini untuk tidak mematahkan semangat orang lain. Orang dengan ikhlas, dengan polosnya berbuat baik. Jangan sampai kita mengajak orang lain untuk berbuat dosa. Tapi kita menuntun mereka dengan baik untuk terus melakukan kebaikan itu. Kebaikan demi kebaikan, biarkanlah itu terus berkembang. Ada pepatah yang mengatakan, teruslah melakukan kebaikan. Maka kebaikan demi kebaikan akan mengikuti dirimu dalam kehidupanmu untuk mengikuti Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian Yesus mengatakan, jika tanganmu, jika kakimu, jika matamu menyesatkan engkau, bagi tangan dan kakimu penggalah. Karena lebih berguna bagimu masuk dalam kerajaan surga dengan kaki sebelah, tangan sebelah, daripada dengan tangan utuh, kaki utuh engkau dicampakkan ke dalam neraka. Bila matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena berbahagialah engkau dengan mata sebelah masuk dalam kerajaan surga, daripada dengan kedua matamu engkau dicampakkan ke dalam neraka. Artinya apa? Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyadari bahwa apapun yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan yang patut kita gunakan secara baik. Kita gunakan untuk kemuliaan namanya. Tangan kita diciptakan, kaki kita diciptakan oleh Tuhan, mata kita diciptakan oleh Tuhan. Agar kita mampu melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaannya dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai kita menggunakan tangan, kaki, mata kita membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita menggunakan tangan dan kaki kita, mata kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang akhirnya, yang pada akhirnya sekali lagi membawa kita masuk ke dalam neraka. Tapi bagaimana kedua mata, kedua tangan, kedua kaki yang diciptakan oleh Tuhan menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, Tuhan sungguh baik. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang utuh. Tuhan menciptakan kita untuk membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lakukan itu dengan keikhlasan hati dan bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kita jangan pernah menghalangi orang untuk berbuat baik. Yang kedua, kita jangan sampai menyesatkan orang-orang yang polos, orang-orang yang setia melayani. Jangan sampai kita mematahkan semangat mereka, atau jangan sampai kita membawa mereka untuk ikut masuk dalam hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya untuk menggunakan seluruh hidup kita, baik mata, tangan, dan kaki kita, untuk bekerja secara baik demi kemuliaan Tuhan. Maka ketika seluruh ciptaannya ini, mata, kaki, tangan ini, kita gunakan untuk kemuliaannya. Tapi ketika kita menggunakannya dengan menjadi hal-hal yang tidak baik, kita harus sadar dan melakukan pertobatan. Agar kita jangan sampai dicampakkan ke dalam neraka dengan kedua mata, kedua kaki, kedua tangan yang utuh ketika kita melakukan kesalahan. Tapi berbahagialah kita ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga dengan kedua mata utuh, kedua kaki utuh, kedua tangan utuh. Karena kita selalu mengingatkan diri kita menggunakan segala ciptaan yang diberikan oleh Tuhan ini secara baik. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini. Bantulah kami untuk melakukan pertobatan demi pertobatan. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Bantulah mereka, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Berkatilah segala jeripaya dan usaha mereka. Yang sakit Engkau jamah mereka, berikan mereka harapan akan kesembuhan. Bagi mereka semua yang kami janjikan doa, Engkau tahu siapa mereka, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jamahlah mereka satu persatu Tuhan. Dan kalau boleh, penuhi segala kerinduan hati mereka.
Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.